Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya damai, kasih, dan sukacita Tuhan melingkupi hidup kita sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan renungan benih Injil yang akan memberkati kita sekalian. Tuhan tidak meninggalkan kita pada masa sukar. Yesaya pasal 49 ayat 14-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam masa sukar yang tak kunjung berakhir, yang sedang kita hadapi, baik kesukaran ekonomi, kesukaran keuangan, pekerjaan, bahkan dalam masalah keluarga, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita dan meninggalkan kita. Karena jawaban doa kita tidak kunjung tiba, padahal kita selalu berdoa dan berusaha. Akan tetapi keadaan kita bukan makin membaik, melainkan makin memburuk. Kondisi ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mengingat kita, atau jangan-jangan Tuhan sudah melupakan dan tidak mempedulikan kita lagi. Ada pertanyaan yang muncul dalam hati kita, jikalau Tuhan masih mengingat dan tidak melupakan kita, mengapa kesukaran yang kita hadapi tidak kunjung berakhir? Hal ini bisa terjadi ketika kita berada dalam kesukaran dan masa sulit yang sangat berat yang sedang kita hadapi. Keadaan ini juga yang sedang terjadi bagi bangsa Israel pada masa sukar yang sedang mereka hadapi. Mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dan melupakan mereka, sehingga mereka berkata dalam Yesaya pasal 49 ayat 14, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Perkataan ini merupakan bentuk keraguan dan ketidakyakinan mereka akan penyertaan Tuhan dalam masa sukar yang sangat berat yang sedang mereka hadapi. Akan tetapi, benarkah demikian? Bahwa Tuhan benar-benar melupakan dan meninggalkan mereka? Ternyata, apa yang mereka perkatakan sangat berbeda dengan apa yang menjadi kenyataannya. Yesaya pasal 49 ayat 16-15 tadi berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam hal ini Tuhan mau menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Allah tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan umat pilihannya. Sama seperti seorang ibu tidak mungkin melupakan bayinya. Dan sekalipun ada seorang ibu yang melupakan anak yang dilahirkan dari kandungannya, akan tetapi Tuhan tidak akan melupakan umatnya yang dikasihinya. Bahkan Dia telah melukiskannya di telapak tangannya dan menjaganya dengan memperhatikan seluruh kehidupan umat yang dikasihinya. Demikian halnya dengan kehidupan kita saat ini. Jangan pernah berpikir Tuhan sudah melupakan dan meninggalkan kita hanya karena kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi tidak kunjung selesai. Sebagai orang yang percaya kepadanya, kita disebut sebagai Israel rohani atau umat pilihan Allah. Dia tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Kita harus meyakini di tengah masa sukar yang kita alami, Allah selalu setia dan tidak meninggalkan kita. Dan orang yang dikasihinya telah dilukis di telapak tangannya dan tembok-temboknya tetap di ruang matanya. Artinya bahwa Tuhan berkomitmen untuk tidak melupakan dan tidak meninggalkan kita, serta menjaga dan mengawasi seluruh hidup kita. Jadi kalau masa sukar yang kita hadapi belum berakhir, itu bukan karena Allah meninggalkan dan melupakan kita, melainkan untuk mendidik kita agar lebih setia dan mempercayainya dengan segenap hati dan hidup kita. Dan melalui masa sulit dan masa sukar tersebut, Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepadanya
lewat ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Di balik ketaatan dan kesetiaan kita, Dia telah menyediakan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, dan kapasitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yang kelak akan kita terima daripadanya. Lukas pasal 19 ayat 17 berkata, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu pada saat hari ini. Kiranya renungan ini meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami berada dalam masa-masa sukar dan masa-masa sulit. Tetapi Engkau sedang menyiapkan yang terbaik. Kiranya teguhkanlah hati kami supaya kami menjadi tetap setia dan taat dan menanti setiap apa yang sedang Kau sediakan bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.